Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para calon tamu Allah KBIH Al-Madinah. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bertemu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai persiapan pemberangkatan haji. Dan ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat diimpikan oleh semua orang. Ada yang rela menabung sedikit demi sedikit, kemudian ada yang rela mengantri bertahun-tahun untuk menjalankan ibadah ini. Dan pada hakikatnya ibadah haji ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 8 poin persiapan yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat haji. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan persiapan pertama. Persiapan pertama adalah memantapkan niat dan hati yang ikhlas. Kenapa? Karena semua itu pasti diawali dengan niat. Tentunya niat kita beribadah haji ini harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada niatan-niatan yang lain. Tadi hati yang ikhlas itu bagaimana? Hati yang ikhlas itu adalah hati yang bersih dari noda yang ada di dalam hati. Contohnya apa noda-nodanya? Biasanya ada beberapa statement atau misalkan pemikiran bahwa ibadah haji ini agar kita mendapatkan status sosial yang meningkat. Asalnya tidak disebut Pak Haji, jadi disebut Pak Haji. Yang asalnya disebut ibu saja menjadi ibu haji. Jadi kadang-kadang ada yang mindsetnya seperti itu, tapi itu harus diluruskan. Karena niat kita itu harus lillahi ta'ala. Kemudian tidak untuk supaya kita dihormati, tidak untuk kita supaya dimuliakan. Karena itu hanya bersifat manusia dan tidak akan sampai kepada Allah. Niat kita itu harus diniatkan karena Allah. Karena kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah akan sampai juga kepada Allah. Adalah poin pertama yang kita harus persiapkan. Sebelum poin-poin yang lain, bersihkan dulu hati kita agar apa yang kita laksanakan itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita lanjut ke persiapan nomor 2. Di mana persiapan nomor 2 ini adalah harus selalu bersabar. Karena yang namanya ibadah itu pasti ada godaannya. Setan nggak akan berhenti ngegoda kita. Makanya kita harus bersabar. Dan selain godaan setan, kita juga harus menguatkan mental kita juga. Karena ibadah haji adalah ibadah fisik ya Bapak Ibu. Sehingga nanti persiapannya juga panjang, kemudian nanti pun kita di tanah suci kurang lebih 38 hari atau 40 harian lah kita ada di tanah suci. Oleh karena itu kita wajib bersabar dan bahkan sabarnya harus ekstra. Lagi persiapannya mungkin mengikuti materi-materi manasik haji, kemudian ada juga mungkin pemeriksaan kesehatan, ada juga mungkin nanti pas pemberangkatan ke asrama haji. Nah itu harus disikapi dan dijalankan dengan baik agar pelaksanaan haji nanti bisa diberikan kelancaran dan lancar semua tahapan-tahapannya. Pun nanti setelah kita sampai di tanah suci, godaannya akan lebih banyak. Mungkin dari adaptasi iklim, mungkin yang di Karawang mah mungkin panasnya segini, nanti mah di Mekah mungkin panasnya berbeda, ataukah bisa lebih, misalkan di Mekah bisa lebih dingin bahkan ya. Jadi perlu kesabaran yang sangat ekstra. Kita lanjut ke poin ketiga. Setelah tadi kita harus ekstra bersabar, di sana pun kita harus sebelum berangkat itu harus mensucikan diri. Mensucikan diri supaya apa? Bagaikan wudhu ya. Ketika kita mau sholat kita wudhu dulu, membersihkan noda-noda di badan kita. Sama ketika kita mau ibadah haji pun kita bersihkan dulu diri kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pernah punya kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, kita lakukan tobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita melakukan dosa yang tidak kita rasakan. Nah, kita tobat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita semenjak kita lahir sampai hari ini. Kemudian kita juga mohon maaf kepada saudara, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, yang tentunya kita selalu berinteraksi dan bisa saja ada hal-hal yang tidak berkenan di antara kita. Kemudian yang terakhir juga membawa bekal takwa. Jadi kesana itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, terutama bagi kita yang ditakdirkan mampu
untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Itu nomor 2 dan nomor 3 untuk persiapan kita. Bapak Ibu, kita lanjut ke persiapan keempat. Persiapan keempat ini adalah mengikuti bimbingan manasik haji. Ini sangat penting sebagai wawasan kita sebelum berangkat ke sana, karena kita belum pernah ke sana. Tentunya kita harus mengikuti bimbingan haji ini, mendapatkan materi-materi dari yang sudah melaksanakan ibadah haji sebelumnya agar ibadah haji kita berjalan dengan lancar. Di dalamnya banyak sekali penjelasan. Yang pertama, dijelaskan apa saja yang harus kita ketahui sebelum berangkat haji. Kemudian yang kedua, memiliki gambaran nanti perjalanan haji itu awalnya dari mana, lanjut kemana, kemudian sampai akhirnya nanti pulang kembali ke Indonesia. Dan kemudian apa yang harus dilaksanakan di sana itu akan dijelaskan juga di manasik haji. Mungkin entah doa-doanya, entah itu mungkin ibadah-ibadahnya apa saja, itu akan dijelaskan. Itu adalah untuk yang keempat. Penting sekali untuk mengikuti bimbingan manasik haji. Bapak Ibu jangan sampai absen. Kemudian yang kelima yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat haji adalah menjaga kesehatan. Karena perlu digarisbawahi, ibadah haji adalah ibadah fisik. Membutuhkan fisik yang sehat dan bugar. Di sana di musim panas itu temperatur bisa sampai 50 derajat Celcius. Sedangkan gue di Karawang sekitar mungkin 30 sampai 35 mungkin ya di Karawang. Kalau di musim panas di Arab itu sampai 50 derajat Celcius. Dan di musim dingin itu temperatur bisa turun sampai ke 10 derajat Celcius. Maka kita butuh persiapan-persiapan. Kalau kitanya jarang olahraga, pasti akan kerepotan. Nah, saya nanya sama Bapak Ibu semuanya, kapan Bapak Ibu terakhir olahraga? Kalau belum, mulailah dari sekarang. Agar nanti ketika saatnya berangkat, Bapak Ibu tidak kesulitan. Apa saja bentuk olahraga yang bisa dilakukan sebagai persiapan kita melaksanakan ibadah haji? Yang pertama, bisa dengan berolahraga pagi. Bisa. Kemudian jalan-jalan pagi. Bisa. Kemudian bisa juga menjaga menu makanan. Karena banyak juga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan perut ya. Maka makanan pun harus dipilih. Terutama ketika sudah mendekati waktunya kita berangkat. Bisa juga dengan melaksanakan stretching pagi. Harapannya ada olahraga-olahraga tertentu yang Bapak Ibu laksanakan secara rutin. Itu untuk persiapan nomor 4 dan nomor 5. Bapak Ibu, kita menuju tahapan terakhir, itu adalah poin nomor 6, 7, dan 8. Di mana di poin ke-6 ini adalah kita wajib mempersiapkan perbekalan. Jangankan untuk yang 40 hari atau 38 hari ya Bapak Ibu, untuk kita camping 2-3 hari saja kita butuh persiapan dan butuh perbekalan. Terutama untuk ibadah haji pun yang tentunya lebih lama, itu membutuhkan persiapan perbekalan yang maksimal dan tentunya optimal. Yang pertama yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu adalah uang. Meskipun Bapak Ibu nanti mendapatkan uang living cost dari pemerintah, silahkan Bapak Ibu membawa uang secukupnya, barangkali untuk membeli hal-hal yang dibutuhkan ataupun yang akan nanti dibawa kembali ke Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk Bapak Ibu yang lansia, itu juga disiapkan untuk biaya jasa kursi roda ketika tawaf dan sa'i. Kemudian bawa juga pakaian yang secukupnya. Nah, jika Bapak Ibu nanti masuk pada gelombang pertama, berangkatnya itu untuk kain ihram silakan disiapkan dua-duanya di tas besar. Sedangkan kalau Bapak Ibu berangkat di gelombang kedua, nah yang disimpan di tas besar itu hanya satu saja. Yang kain ihram yang satunya lagi itu digunakan atau disimpannya di tas tentengan, karena biasanya nanti kita akan melaksanakan mikot di atas pesawat, biasanya di daerah Yalamlam ataupun nanti di Bandara King Abdul Aziz. Jadi untuk mempermudah. Kemudian jangan lupa juga membawa obat-obat pribadi, terutama yang memiliki penyakit-penyakit khusus, jangan sampai tertinggal dan nanti di sana akan cukup kesulitan. Dan untuk persiapan yang ketujuh, setelah tadi perbekalan yang sudah ready,
Bapak Ibu juga disunahkan untuk berpamitan, nomor 7 itu ya. Berpamitan kepada sesepuh, kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara untuk memohon doa restu. Yang kedelapan adalah kita harus mengingat bahwa ibadah haji ini adalah ibadah jihad. Dan tentunya dengan kita berpersepsi seperti itu, insya Allah ketika kita berhaji, mengikuti proses-prosesnya, kita hanya mencari ridho dari Allah. Dan seperti alamat tadi, niat itu adalah alamat Bapak Ibu. Kalau kita niatnya karena Allah, insya Allah akan sampai kepada Allah. Kalau kita niatnya kayak sampai karena manusia, ya wallahu alam, sampai kepada Allahnya. Jadi pastikan niat kita hanya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu 8 persiapan yang perlu kita lakukan sebelum melaksanakan ibadah haji. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.